Kita harus ikut berjuang atas nama benar. Siapapun keturunan kakek Destarastra yang berperang, mereka harus mati semuanya di medan perang. Kemenangan terletak pada mereka yang berada di samping Krishna. Siapapun yang muncul pertama kali di hadapanku, maka akan kuturuti segala permintaannya. Kau sudah tahu semua yang terjadi di Dwaraka? Iya, Kak. Ini sudah terjadi beberapa tahun lalu. Aku sudah mencoba untuk menghentikannya, tapi rakyat Dwaraka selalu mengulangi tindakan tidak bermoral ini. Ketika sungai bertemu dengan air terjun, riaknya terasa lebih bergemuruh. Begitupun ketika masyarakat menapak jalan tidak bermoral, negara seakan tercemar dengan ketidakadilan. Yudhistira memang pantas disalahkan atas semua ini. Dia telah mempertaruhkan istrinya sendiri dalam permainan dadu itu. Sekarang, apakah seluruh bangsa Arya harus mengikuti cara yang tercela seperti itu? Tidak, Kak Balarama. Apakah Yudhistira yang harus disalahkan atau Duryudana yang disalahkan? Tindakanlah yang harus disalahkan. Seseorang yang dipengaruhi kedengkian senantiasa selalu melahirkan bibit kejahatan. Pada dasarnya, ini adalah kebutaan dari tradisi, dan tidak seorang pun membenarkan akan hal itu. Ketika seorang manusia memegang teguh sumpah dan janjinya, itu bukan hal yang mudah, kan? Tapi bila berpegang teguh pada prinsipnya sendiri, hal yang sama terjadi di ruang perjudian itu. Bhisma yang Agung, Guru Drona, Perdana Menteri Widura, saudara tertua Pandawa Yudhistira. Semuanya terikat oleh kata-kata mereka dan tetap buta oleh karena adanya tradisi. Demi untuk memegang prinsip mereka, andai saja ada salah satu dari mereka bersedia melanggar sumpah mereka waktu itu, Drupadi pasti tidak akan menghadapi peristiwa itu. Apa maksudmu mengatakan itu, Krishna? Apa kita harus melanggar sumpah yang kita ikrarkan? Kebenaran itu seperti pohon, Kak. Sumpah dan janji-janji adalah cabangnya, dan akar pohon adalah kasih sayangnya. Cabangnya tidak perlu terlalu kuat, tetapi akarnya yang harus diperkuat. Bila demi menolong dan membebaskan penderitaan orang lain rela melanggar sumpahnya, maka itu pilihan yang tepat. Tapi di sini, pada saat ini, nilai kasih sayang telah hilang di hati bangsa Arya. Bahkan di seluruh negeri, penderitaan lahir karena adanya kasih sayang yang hilang. Dan penderitaan orang-orang tidak bersalah adalah satu bentuk pengakuan dari masyarakat kita. Ketika tidak ada lagi kasih sayang di masyarakat, mereka merasa tidak ada ikatan satu sama lain, kan? Mereka hanya akan mementingkan diri mereka sendiri. Penderitaan yang sedang dialami rakyat Dwaraka, itu sama halnya dengan penderitaan seluruh bangsa Arya. Cabang-cabang pohonnya mulai rapuh, berlubang, mengering dan menjadi layu. Begitupun halnya dengan kebenaran saat ini yang telah lunglai tidak bernyawa. Inilah saatnya untuk menghidupkan kembali kebenaran. Sekali lagi seluruh masyarakat harus dibuat sadar akan kebenaran. Tapi sekarang kita juga menghadapi masalah yang serius lainnya. Itu karena ketidakadilan yang terjadi di bangsa Arya. Perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Perang memang harus terjadi, Kak. Ketika kasih sayang hancur di dalam masyarakat. Kau benar, Krishna. Tapi menurutku adalah penting untukmu memihak pada sisi yang cenderung akan bisa merubah tatanan ini menjadi kembali. Sekarang coba buktikan apakah ada yang salah dengan kata-kata. Apa yang sedang kau lakukan? Kepala siapa yang sedang kau bidik? Kepala itu adalah kepalamu. Dengar, Abimanyu, jika kau menghancurkan kepalaku, maka pamanmu Bima pasti akan marah. Karena untuk membunuh kami, para Kurawa, itu adalah sumpah pamanmu Bima. Dan ayahmu sendiri, dia ingin membunuh karena Raja Angga. Kalau begitu, aku akan membunuh semua anak-anakmu, Paman. Ini adalah pamanmu Krishna dan paman Balarama. Karena kedua pamanmu itu telah memilih berpihak kepada kau. Apa kau mampu membidik kepalanya? Kalau ada pot tanah berisi racun yang mematikan, maka pot itu harus dihancurkan, Paman Duryudana. Kenapa potnya tidak hancur? Karena itu adalah kepala kedua pamanku. Mereka tidak akan pernah berpihak pada ketidakadilan. Kau memang pintar, Abimanyu. Kau memang mengenal kedua paman dengan sangat baik. Ayo, sudah saatnya bagimu berlatih gada tempur. Pergilah dan tunggu aku di sana. Diberkatilah. Maafkan aku, Balarama yang perkasa, tapi kau telah berjanji Bahwa aku tidak akan berpihak pada Pandawa, kan? Tapi aku tidak pernah mengatakan padamu, Raja Gandhara, bahwa aku akan berpihak pada Kurawa. Jadi bagaimana kau bisa berkesimpulan seperti itu? Aku tidak akan berpihak pada siapapun dalam peperangan ini. Krishna adalah Dewa Narayana. Semua keputusan yang berkaitan dengan tentara Narayani ada di tangannya. Duryudana, pergi dan bicaralah dengan Krishna. Dia telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan menolak. Siapapun yang mendekatinya pertama kali, maka dia akan memberikan bantuannya pada orang itu. Dan ingatlah selalu,
Kemenangan terletak pada mereka yang berada di samping Krishna. Aku pergi. Keponakan, cepatlah. Temui Basudewa Krishna segera sebelum Arjuna yang datang kepadanya. Ingatlah, dalam keadaan apapun, Basudewa Krishna harus ada di pihak kita. Dan juga semua tentara Narayaninya. Temui dia secepat mungkin. Cepatlah, keponakanku. Cepatlah. Suamiku, Kak Balarama mengirim pesan. Dia telah menyetujui Kak Krishna dan tentara Yadawa untuk ikut terlibat dalam pertempuran. Cepatlah suamiku, mintalah kepada Kak Krishna dan tentara Narayaninya untuk membantu pihak kita. Madawa selalu berpihak pada kebenaran dan pada keadilan. Kalau tidak ada kebenaran di pihak kita, perang ini tidak ada artinya. Kau harus memintanya suamiku. Bantuan dapat diberikan tanpa meminta. Tapi anugerah itu harus dicari. Tapi jika kau tidak minta bantuan padanya, maka Duryudana pasti akan menuduh Kak Krishna memihak satu pihak. Kak Krishna sudah berjanji, siapapun yang mendekatinya pertama kali, dia pasti akan memberikan apapun yang diminta. Pergilah cepat suamiku. Kau harus mendekati Kak Krishna sebelum Duryudana mendekatinya. Pergilah segera. Partha, kenapa kau duduk di lantai? Tempat pengemis memang berada di lantai, Madawa. Tapi kau bukan pengemis, Partha. Kau adalah temanku. Kalau aku temanmu, apa kau peduli pada keadaanku? Lihatlah, Duryodhana juga menunggu dengan maksud sama. Selamat datang, Duryudana. Aku tidak melihat kau yang duduk di atasku. Maafkan aku. Basudewa, aku tidak duduk di atas, tapi aku duduk di sampingmu. Baiklah, apa kau mau minum? Sirpak adalah minuman susu sapi khas Dwaraka. Kau tidak akan menemukannya dimanapun. Terima kasih, Basudewa. Aku kesini bukan untuk minta minuman. Aku datang ke sini untuk bicara hal yang penting. Kita memang akan membahasnya, Duryudana. Pertama, aku ingin mendengar permintaan Partha lebih dulu. Silahkan, Partha. Tapi Basudewa, menurut Guru Balarama, kau telah berjanji. Siapapun yang pertama datang menemuimu, maka kau akan membantunya. Tidak mungkin. Mungkin kakakku itu sudah salah mengartikan kata-kataku. Kukatakan padanya, siapapun yang muncul pertama kali di hadapanku, maka akan kuturuti segala permintaannya. Partha, silahkan bicara lebih dulu.